Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 AKL. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran komputer akuntansi, masih membahas mengenai Myobi Accounting plus V18 Education. Namun bedanya di semester genap ini kita belajar tentang perusahaan dagang. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas perusahaan jasa, nah kali ini Ibu akan membahas tentang perusahaan dagang. Nah, di depan sini Ibu sudah memaparkan soal ujian praktik kejuruan ya. Ini tahun 2016-2017. Nah, soal ini merupakan soal tentang perusahaan yang bernama Udewi Rastri ya. Di sini di identitas perusahaan dan usaha pokok itu ada nama perusahaannya, alamatnya, nomor teleponnya, nomor faksimil, dan email addressnya. Nah, Udewi Rastri ini adalah usaha dagang perorangan yang bergerak dalam bidang jual beli komputer laptop. Perusahaan tersebut membeli barang dagang secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Jawa Timur. Perusahaan dijalankan oleh Tuan Suryono sebagai pemilik, dibantu oleh istri dan 5 orang pegawai. Para pegawai terdiri atas 2 teknisi, 2 salesman, dan 1 orang tenaga akuntansi atau administrasi. Nah, di sini ada kebijakan akuntansinya ya. Seperti biasa, Udewi Rastri mengambil kebijakan akuntansinya sebagai berikut. Yang pertama, umum. Sistemnya berpasangan dengan dasar accrual basis. Periode akuntansinya tahunan 1 Januari sampai dengan 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulanan. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Mata uangnya menggunakan rupiah. Kemudian untuk pembeliannya, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN income 10% dari nilai pembelian dan beban transport pembelian ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN income. Termin pembayarannya 3/10 per N per 30. Kemudian pembayaran yang dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai hutang dan nilai PPN income. Jadi ketika perusahaan membeli barang secara kredit dan kemudian perusahaan tersebut dapat membayar dalam waktu diskon atau hari diskon yaitu 10 hari maka mendapatkan diskon 3%. Tapi jika tidak bisa membayar dalam waktu 10 hari juga masih ada batas waktu atau jatuh tempo sampai 30 hari ya, atau sama dengan 1 bulan. Kalau lebih dari itu, maka akan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai pembelian. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian termasuk tidak atau belum termasuk PPN income. Itu untuk pembeliannya. Kemudian untuk pengeluaran kas, di atas 1 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Nah, sedangkan untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil atau petty cash ya. Nah, untuk penjualannya bagaimana? Kalau untuk penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN outcome 10% sama seperti pembelian. Kemudian setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN outcome. Termin pembayaran yang berlaku adalah 2/10 N per 30. Pelunasan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang dan nilai PPN outcome. Jadi kalau tadi itu diskonnya 3% untuk pembelian, kalau untuk penjualan itu berarti diskonnya 2%. Tapi apabila pembayaran piutangnya atau pelunasan piutangnya itu dalam waktu 10 hari, maka customer akan mendapatkan diskon 2%. Tapi kalau misalnya tidak bisa dalam waktu 10 hari, masih ada jatuh tempo sampai 30 hari atau sama dengan 1 bulan. Kemudian juga jika lebih dari 30 hari, maka mendapatkan denda ya, 1% dari nilai piutang. Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan tidak atau belum termasuk PPN outcome. Itu untuk penjualannya. Kemudian untuk penerimaan kas,
Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro. Nah, kemudian penilaian persediaan barang. Untuk penilaian, sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual dengan metode harga pokok rata-rata bergerak. Disediakan kartu untuk mencatat mutasi setiap item barang dagang. Jadi nanti anak-anak ketika kalian prakteknya secara manual, anak-anak juga harus membuat kartu persediaan barang dagang gitu. Dengan metode harga pokok rata-rata bergerak. Kemudian untuk penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. Umur ekonomis equipment adalah 4 tahun dan nilai residunya sebesar 2.400.000. Nah, ini adalah kebijakan umum perusahaannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah Ibu hari ini akan membahas bagaimana cara membuat setup data perusahaan. Kemudian juga Ibu akan membahas bagaimana cara mengimport akun, membuat kode pajak, kemudian juga kita akan belajar membuat link akun, kemudian daftar kartu piutang, daftar saldo utang dan piutang, kemudian juga kita akan membuat daftar saldo persediaan barang dagang. Gitu. Nah, karena ini adalah komputer akuntansi, maka Ibu akan membuka Mayobi Accounting Plus V18 Education-nya. Seperti biasa, kita buka, klik 2 kali saja. Nah, kalian masih ingat ya tentang Open, Create, Explore, What's New, Exit. Menu-menu ini fungsinya apa saja? Kalian seharusnya sudah sangat hafal karena berkali-kali Ibu sering membahasnya di video ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan karena kadang kan kalian, Bu, lupa Bu, atau Bu, saya kan jarang baca buku, atau misalnya, Bu, saya kan nggak punya laptop, jadi saya lupa bagaimana fungsi-fungsi dari menu-menu ini gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Untuk open itu berarti fungsinya adalah untuk membuka ya, membuka apa? Membuka data perusahaan yang sudah pernah kita buat ya. Create berarti untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian explore itu kita bisa melihat contoh-contoh data-data perusahaan lain. What's new itu berarti kita bisa melihat berita terbaru tentang fitur-fitur Mayobi. Kemudian exit untuk keluar gitu. Nah, jadi kita akan klik yang mana? Nah, kita akan klik yang create karena kita akan membuat data perusahaan baru. Kita klik create ya. Nah, nggak ada pilihan apa-apa. Di sini hanya welcome to the Mayobi new company file assistant. Next. Nah, serial number kita kosongkan. Kita tulis saja langsung ke company name atau nama perusahaannya yaitu UD Wirastri. ABN, ingat ABN adalah NPWP. Ada nggak NPWP-nya? Nah, di sini terlihat tidak ada NPWP. Kita langsung saja ke address atau alamat. Ya, ini Ibu copy. Kemudian phone number-nya kita pindahkan juga. Faksimilnya. Email address-nya. Nah, anak-anak, apapun yang ada di data perusahaan, kita pindahkan, kita entrykan di Mayobi. Yang tidak ada, kita biarkan saja. Tidak perlu pusing, tidak perlu panik.
Kenapa kok ini nggak ada? Terus harus gimana? Nggak usah. Kita ikuti saja apa yang ada di data perusahaan ya. Jangan dibuat-buat, jangan mengada-ngada, oke? Nah, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini ada current financial year, kemudian last month of financial year, conversion month, kemudian number of accounting period. Nah, anak-anak, untuk current financial year itu berarti kan tahun pembukuannya ya. Untuk tahunnya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat terjadi di tahun 2015 ya. Kita tulis 2015. Kemudian last month of financial year-nya itu adalah di bulan Desember. Kemudian conversion month itu berarti bulan terjadinya transaksi. Bulan terjadinya transaksi ada di bulan Desember. Nah, maka di sini berarti Desember to Desember. Ya. Number of accounting periodnya 12. Next. Ya. Next lagi. Nah, anak-anak kan nanti kalian akan mengimport akun. Jadi kita pilih yang nomor 2. I would like to import a list of account. Nah, ada import. Itu berarti kita akan mengimport ya. Jadi kita pilih yang nomor 2. Klik next. Nah, sebelumnya kita simpan terlebih dahulu ya. Kita simpan, kita klik change. Nah, Ibu akan simpan di D. Ibu akan buatkan foldernya dulu. Namanya UD Wirastri. Save. Nah, kita klik next. Kita pilih yang common center. Oke, alhamdulillah kita sudah membuat setup data perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan mengimport akun ya. Nah, kebetulan Ibu sudah menyediakan import akunnya. Sebentar, Ibu bukakan dulu. Oke, ini adalah data akun import UD Wirastri yang sudah Ibu buat. Nah, anak-anak, kalau kalian nanti membuat di laptop kalian masing-masing, itu jangan lupa ya untuk kolomnya akun number, akun name, header, balance, akun type. Itu harus ada semua. Bagaimana jika tidak ada salah satu dari ini? Nanti kita tidak bisa mematchingkan ya. Dan jadinya error nanti ketika kita import. Kemudian Bu, daftar ini didapat dari mana? Nah, nanti kalian bisa didapatkan dari neraca saldo awal perusahaan. Nah, kalian bisa melihatnya dari sini. Karena akun-akun tersebut nantinya akan dibuatkan neraca saldo awal. Gitu. Oke, ini akun-akunnya sudah Ibu buat, akun importnya. Nanti kalian buat sendiri ya di laptop. Kemudian sebelum kita import dan agar dapat berhasil diimport akun-akun tersebut, kita harus mengatur save as tipenya ya. Nah, Ibu pilih dulu, akan dimasukkan ke folder yang sudah Ibu buat tadi. Ya. Nah, ini. Kita save seperti biasa dulu. Ya. Lalu kita save as. Tipenya kita ganti. Ya, kita ganti menjadi text tab delimited. Ingat ya, text tab delimited. Save. Oke. Yes. Nah, kalau sudah kita close, karena kalau kita tidak close nanti tidak bisa diimport akunnya. Kita close dulu ya. Ini don't save aja. Oke, kita kembali ke Myobi. Kemudian kita klik file.
Klik file, kemudian pilih import data, account information. Ini biarkan saja seperti ini. Yang ketiga, duplicate recordnya kita ganti menjadi update existing record. Klik continue. Nah, ini Ibu sudah langsung muncul akun import UD Wirastri ya, di foldernya UD Wirastri. Kita klik open. Kita klik match all. Kita klik import. Oke, di sini 58 record imported without error. Jadi nggak error ya sama sekali, dan no record skip, no record imported with warning. Bu, gimana ya kalau di sini nanti ada 1 atau 2? Nah, biasanya itu dikarenakan ada penulisan akun yang salah, kemudian akun tipenya juga salah. Biasanya bisa terjadi skip atau error atau warning ya dari import akun tersebut gitu. Nah, Bu, kalau misalnya kita ada skip warning, kita gimana, Bu? Nah, kalian tinggal cek saja langsung dari account list. Nah, nanti kalau misalnya ada yang keliru, misalnya di sini account receivable, itu kan harusnya akun tipenya account receivable. Ternyata Nana menuliskannya other current asset. Itu kan sudah jelas salah. Maka kalian bisa mengeditnya langsung dari sini. Klik tanda panahnya. Nah, kita bisa ganti akun tipenya menjadi account receivable. Atau misalnya kalian namanya kurang S ya, cuma account gitu saja. Kalian juga bisa menambahkan dari sini. Sama caranya, tinggal klik panahnya saja. Gitu. Atau misalnya kita double klik juga bisa. Nah, oke, itu ya. Jika nantinya ketika kalian mengimport akunnya ada yang error atau ke skip. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat kode pajak. Pajak yang digunakan adalah PPN sebesar 10%. Nah, list tax code. Oke. Pilih yang mana, Bu? Kita pilih yang GST, Good and Service Tax. Oke. Nah, kita ganti saja tax code-nya menjadi PPN. Kemudian description-nya kita ganti juga ya, menjadi pajak pertambahan nilai. Ini sudah betul 10%. Nah, sekarang kita akan membuat link account for tax collected. Anak-anak, di sini ada 2 yang harus kita atur linknya, yaitu link account for tax collected dan link account for tax paid. Bu, ini gimana cara membedakannya? Kalau di sininya link account for tax collected itu menunjukkan bahwa berhubungan dengan penjualan. Nah, PPN yang berhubungan dengan penjualan itu adalah PPN outcome. Jadi kita klik panah, kita cari PPN outcome. Nah, ini nomor 2 ya. Use account. Terus link account for tax paid. Nah, ini berarti berhubungan dengan kebalikannya, pembelian. Berarti PPN income. Nah, ini. Use account. Nah, sudah. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang kita atur yang non PPN ya. N3T, not reportable. Nah, ini juga kita atur PPN outcome. Dan ini PPN income. Kata kuncinya di collected dan di paid ya. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Kita klik close. Nah, alhamdulillah sudah kita membuat setting kode pajak. Selanjutnya adalah kita akan mengatur link account. Nah, bagaimana cara mengatur link account? Masih ingat kan ya? Ya, kita klik setup. Kita klik link account. Kita pilih account and banking account. Nah, kalau ini, anak-anak yang harus kalian atur link account-nya adalah yang nomor 3. Bank account for undeposit fund. Nah, kita pilih cash in bank.
Nah, yes. Kalau sudah, kita klik OK. Lanjut, kita ke link account yang kedua, yaitu sales account. Nah, oh ya, Ibu belum menjelaskan ya. Bu, fungsinya link akun itu untuk apa sih gitu ya? Jadi fungsi dari link account itu untuk mengatur sistem kerja Mayobi Accounting Plus versi 18. Nah, agar apa? Agar setiap bukti transaksi yang diinput dapat disesuaikan dengan pemakaian akun-akun yang sudah diimport dari Microsoft Excel. Jadi nanti setiap ada bukti transaksi itu sudah langsung terhubung ya dengan akun-akun yang sudah kita buat gitu. Nah, untuk yang kedua ini kita akan mengatur link account yaitu sales atau penjualan. Nah, di sini ada asset account for tracking receivable, berarti hubungannya dengan piutang dagang. Nah, berarti kita klik tanda panahnya, kemudian kita akan menghubungkan dengan akun account receivable. Klik use account. Kemudian bank account for customer save. Nah, menggunakan apa? Kita menggunakan cash in bank. Kemudian di sini ada kotak-kotak, ada 4 kotak ya. Yang pertama ada I charge freight on sales. Itu berarti hubungannya dengan beban angkut, penjualan. Kemudian I track deposit collected from customer. Ya, kemudian I give discount. I assess charge for late payment. Nah, ini kita klik yang pertama, klik yang ketiga, dan yang keempat. Kita langsung saja mengatur link akunnya ya. Untuk iChat freight on sales, itu kita hubungkan dengan freight collected. Nah, kita cari akun freight collected. Nah, ada di nomor 8 ya. Beban angkut penjualan. Oke, kemudian I give discount. Berarti ini hubungannya dengan sales discount. Kita klik tanda panahnya. Nah, ini sales discount ada di nomor 4. Kemudian I assess charge for late payment. Berarti ada late fees collected. Nah, kita cari late fees collected. Nah, ada di nomor 9. Kita use account. Oke. Nah, kita sudah selesai mengatur link account untuk sales. Oke, ini sorry, ini harusnya cash in bank. Ibu salah klik. Ya, jadi di sales ini ada account receivable, ada cash in bank, ada freight collected, sales discount, late fees collected. Pokoknya kata kuncinya collected ya, Nana ya. Karena kan ada freight paid, kemudian ada late fees paid kan. Nah, karena ini adalah penjualan maka collected ya kuncinya. Klik OK. Lanjut lagi. Link account yang ketiga, yaitu purchase. Nah, ini hubungannya dengan pembelian. Maka kalau pembelian hubungannya dengan apa? Account payable. Nomornya 2 ya. Ini sama, cash in bank untuk paying bill-nya. Nah, ini juga sama. Yang kita klik adalah yang I pay freight, I take discount, I pay charge for late payment, sesuai dengan ketentuan yang ada di kebijakan akuntansi perusahaan UD Wirastri. Ya, I pay freight berarti di sini kita cari yang tadi Bu katakan, kalau pembelian itu kata kuncinya adalah paid ya. Berarti freight paid. Nah, ini. Kemudian I take discount berarti purchase discount. Ya, kita cari ada tidak purchase discount? Ada. Ya, oke. Terus I pay charge for late payment. Kita cari late fees paid. Ya, nih ada di nomor 9. Oke. Ya, account payable, cash in bank, freight paid, purchase discount, dan late fees paid. Oke. Nah.
Selanjutnya kita mengatur link account yang terakhir, yaitu payroll account. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada bank account for cash payment. Nah, kita isikan cash in bank. Bu, payroll ini untuk apa hubungannya? Untuk penggajian ya. Cash in bank. Kemudian bank account for checkaway payment. Nah, itu juga cash in bank. Yang ini yang ketiga, bank account for electronic payment, biarkan saja electronic clearing account. Kemudian, electronic clearing ya. Kemudian untuk default employer expense account, itu berarti wages and salaries expense. Menggunakan yang punya kita sendiri ya. Nih. Oke, use account ini juga wages and salaries expense. Nah, untuk default tax berarti pajak ya. Kalau ini hubungannya dengan PPH atau income tax payable bahasa Inggrisnya. Itu ada di nomor 2. Nah, klik use account. Oke. Kalau sudah semua, kita klik OK. Alhamdulillah untuk link account sudah. Selanjutnya kita akan mengisi neraca saldo awal perusahaan UD Wirastri. Nah, kita lanjut ke neraca saldo awal, klik setup, kemudian balance, account opening, balance. Nah, anak-anak tinggal mengatur untuk memasukkan angka-angkanya saja ya. Kita lihatnya dari soal. Oke, Ibu bikinkan 2 tab. Oke, untuk mengentry neraca saldo kita harus membuka terlebih dahulu trial balance-nya ya. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Nah, untuk membuat neraca saldo awal, dalam mengentry di dalam MyOb kita harus memperhatikan akun kontra ya, yang mana akun kontra merupakan akun yang memiliki saldo tidak normal. Nah, kalian harus perhatikan kira-kira yang akun kontra yang mana gitu ya. Kita lihat di nomor 1. Nah, di nomor 1 ini kan ada cash in bank, petty cash, account receivable, allowance for doubtful debt, inventory, store supply, prepaid insurance, prepaid rent, prepaid rent, kemudian PPN income, stock investment. Nah, kira-kira yang termasuk ke dalam akun kontra itu yang mana? Nah, ketika kalian sudah mengetahui itu, berarti kalian harus memberikan tanda minus di depannya, ya. Karena apa? Karena merupakan akun kontra. Kalau kita lihat di sini, akun yang merupakan akun kontra di kelompok 1, di kelompok aset itu adalah yang allowance. Ya, Ibu beri tanda. Kemudian yang ini equipment accumulation depreciation. Ini juga akun kontra. Ada lagi? Ya, tidak ada ya. Kemudian untuk nomor 2. Untuk nomor 2 ini sesuai ya. Ada di sebelah kredit semua, tidak ada yang di sebelah debit saldonya. Karena kan kalau akun nomor 2 itu kan akun kewajiban, yang mana saldo normalnya di sebelah kredit. Jika ada akun yang saldonya di sebelah debit, berarti kan itu tidak normal, atau kita sebut sebagai akun kontra. Nah, untuk nomor 2, kita lihat di sini semuanya berada di sebelah kredit. Nah, kemudian untuk akun nomor 3 ya, kelompok 3 ini kan ekuitas. Nah, kalau kita ingat bahwa akun nomor 3 itu saldo normalnya ada di sebelah kredit juga. Nah, di sini kita perhatikan ada Tuan Suryono Capital dan Tuan Suryono Drawing. Nah, yang ada di sebelah debit itu adalah Tuan Suryono Drawing, berarti ini adalah akun kontra. Kita kasih tanda lagi.
Kemudian akun nomor 4 itu adalah akun pendapatan. Yang mana saldo normal akun nomor 4 itu adalah di sebelah kredit. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, nomor 4 itu yang di sebelah kredit hanya sales, sisanya ada di sebelah debit. Berarti ini menunjukkan sales return dan sales diskon adalah akun kontra. Ya. Oke, untuk kelompok nomor 5, ya, itu adalah kelompok HPP, ya, atau cost of goods sold. Kalau kelompok nomor 5 ini, saldo normalnya ada di sebelah debit. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama cost of goods sold komputer ada di sebelah debit, betul. Freight paid-nya juga di sebelah debit, betul. Nah, purchase discount ada di sebelah kredit. Berarti menunjukkan bahwa purchase discount merupakan akun kontra. Untuk kelompok nomor 6 adalah expense ya. Nah, untuk expense sama saja di sebelah debit, saldo normalnya. Nah, kalau kita perhatikan dari nomor 6 100 sampai dengan nomor 6 9000 tidak ada yang menunjukkan bahwa ada akun kontra. Kemudian nomor 8 itu adalah pendapatan lain-lain ya. Itu letaknya di sebelah kredit, saldo normalnya. Kalau kita perhatikan juga tidak ada yang menunjukkan bahwa ada akun kontra. Kemudian nomor 9 adalah beban lain-lain, yang mana saldo normalnya di sebelah debit. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada akun kontra. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kalian langsung entry saja ya ke opening balance-nya. Nah, ini Ibu langsung memindahkan angkanya 46 juta, 5 juta, kemudian 82.500. Nah, perlakuan untuk akun kontra adalah kita berikan tanda minus 8.500. Ya, Ibu sudah selesai mengentry saldo akun. Nah, di sini Ibu sudah memberikan tanda minus untuk allowance for doubtful debt, kemudian equipment accumulation, depreciation, kemudian juga di nomor 3 ada Tuan Suryono drawing, kemudian di income ada sales return, sales discount, kemudian di nomor 5 ada di purchase discount. Nah, sisanya bersaldo normal. Nah, di sini kalau kita sudah berhasil membuat account opening balance, maka amount left to be allocated-nya 0 gitu. Oke, kalau sudah kita klik oke. Ya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat daftar customer supplier, kemudian kita harus membuat juga saldo awal piutang dan hutang, kemudian kita membuat kartu persediaan, tapi Ibu akan buatkan di next video. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.